kesehatan menurut medis sama kesehatan menurut kita itu beda. Halo rekan-rekan sekalian, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Yudi Darmawan. Saya berharap teman-teman dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sehat tentunya ya. Sudah hari keberapa ya? Udah panjang banget ya teman-teman soal corona begini. Katanya sekarang lagi new normal. Tadi pagi saya baca berita di Jakarta udah mulai macet. Dan ya hari ini saya rekam sedang weekend ya teman-teman. Nah, tapi saya mau berbagi ke teman-teman sekalian. Saya nggak tahu uploadingnya kapan. Nggak masalah ya teman-teman. Oh iya, saya mau share juga ke teman-teman sekalian bahwa sebenarnya saya ada YouTube channel ya, namanya sama seperti nama saya di Facebook ataupun di Instagram tempat teman-teman nonton video ini. Jadi teman-teman kalau misalnya terlewat bisa lihat video saya beberapa di YouTube, namanya Yudi Darmawan begitu ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Saya mau bahas sesuatu yang cukup krusial di dalam kehidupan kita, yaitu soal kesehatan teman-teman ya. Kalau ngomong soal kesehatan, ada satu filosofi yang suka saya pegang ya, bisa dibilang saya yang buat filosofi ini, nggak apa-apa deh begitu ya. Filosofinya itu teman-teman, kesehatan menurut medis sama kesehatan menurut kita itu beda teman-teman. Kadang begini teman-teman, orang di Indonesia ataupun kita ngomong di lingkup sekitar kita itu suka membanding-bandingkan sesuatu yang salah dengan istilah medis. Nah misalnya begini, ada cerita di mana kemarin ya, saya tuh baru lihat loh, orang dia sehat-sehat aja. Habis jogging kok orang barengan ketemu saya di pasar. Habis nongkrong kok kemarin masih ngopi. Orang sore-sore ketemu di depan gang, misalnya seperti itu ya. Atau orang aku baru teleponan kok. Bener baru teleponan, orang suaranya juga nggak apa-apa. Tiba-tiba dia meninggal, begitu kan ya. Biasanya sih seperti itu diagnosanya, bahasa kampungnya dalam ya, kalau di daerah rumah saya begitu dibilangnya angin duduk gitu ya. Bahasa non medisnya seperti itu, tapi ya tetap saja itu serangan jantung teman-teman. Nah kalau ngomong serangan jantung, saya sedikit cerita, mama saya pernah mengalami serangan jantung teman-teman. Itu jadi saya ngerti gimana gejalanya dan kondisinya. Nanti one day saya share gitu, mungkin saya share sama mama saya juga ya. Nah baik lagi teman-teman ke definisi soal kesehatan tadi teman-teman. Nah cerita seperti tadi teman-teman sering dengar di dalam kehidupan kita gitu kan, tiba-tiba orang nggak sakit dan meninggal. Nah sebenarnya apa sih definisi kesehatan menurut kita? Apa sih definisi kesehatan menurut ilmu kedokteran begitu ya? Nah yang paling simpel, saya mau cerita soal kesehatan di dunia kedokteran. Itu tuh tentu saja fisiknya ada parameternya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita suka ke lab gitu, cek darah, misalnya tekanan darah itu berapa, terus kayak kadar gula itu berapa, terus performa jantung itu per menitnya itu berapa gitu. Jadi kalau di atas itu tuh pasti ada gangguan teman-teman gitu ya. Dan pengecekan misalnya hemoglobin, leukosit, teman-teman trombosit, salah satunya itu ya beberapa itu ya teman-teman. Terus tidak mengalami kesalahan, misalnya kita kalau ronsen mungkin tulangnya bengkok tapi masih bisa jalan ya ada. Tetapi kalau menurut medis harusnya kan tulang tuh lurus begitu. Terus jantung detaknya sekian, ternyata diperiksa jantungnya bocor misalnya. Sering ketemu sama orang yang begitu teman-teman. Jadi ada beberapa teman saya juga mengalami gangguan tersebut dan dia hidup normal-normal aja begitu kan. Nah ngomong normal-normal aja tadi, nah itulah definisi sehat menurut kita. Kadang-kadang menurut kita sehat itu cukup unik ya teman-teman. Salah satunya adalah bisa melakukan aktivitas seperti biasa, begadang, lalu bangun pagi, kerja lagi, tidak masalah. Makan apa aja, nggak pantang, nggak pernah ada kejangnya atau ototnya tiba-tiba tegang di sini gitu kan. Nggak pernah tiba-tiba kena mah misalnya kalau makan cabenya banyak. Terus juga tidak perlu rutin ke dokter kalau misalnya kena penyakit-penyakit kayak misalnya flu gitu kan, nggak perlu ke dokter, biasa nanti juga sembuh sendiri. Misalnya sudah mulai pilek, nanti sembuh sendiri. Kalau sakit kepala sembuh sendiri, migrain sembuh sendiri begitu. Ada yang seperti itu menurut definisi kita teman-teman. Tetapi ternyata definisinya kedokteran sama definisinya kita itu berbeda. Dan itulah kenapa teman-teman kalau kita suka dengar cerita
ada Bapak A, ada Bapak B, ada Ibu A, ada Ibu B, kemarin baru ketemu saya, tiba-tiba dia dipanggil Tuhan, nah seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu, mungkin mereka nggak pernah cek kondisi kesehatannya. Jadi wajar-wajar aja ketika mereka langsung, ya waktunya ya, sudah waktunya memang organnya sudah nggak kuat lagi, dan ya kalau saya bilang sudah ajalnya deh, bahasa simpelnya seperti itu ya. Tapi memang kalau secara kedokteran itu masih bisa dibuktikan teman-teman. Jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, juga harus jaga fisik kita dari makanan-makanan yang tidak sehat teman-teman ya. Harus makan makanan yang sehat gitu kan. Belajar banyak teman-teman. Hari ini saya turun 3 kilo dari berat saya yang terakhir itu 70 kilo. Jadi turun 3 kilo jadi 67 kilo teman-teman. Ada yang bilang tirus nih jadinya seperti itu gitu kan ya. Saya berusaha untuk makan makanan yang rendah gula ya teman-teman. Saya makan nasi cuma sekali. Kadang kalau siang saya makan bakmi, malam tuh saya nggak makan nasi juga. Kadang-kadang tuh kalau nonton YouTube kuliner-kuliner gitu ya jam setengah 12 malam lapar nggak lapar gitu. Tapi ya udah gitu kan. Minum air putih juga harus yang cukup. Minum vitamin juga diperlukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman sekalian. Jadi ya simple sih tipsnya. Ya gitu-gitu aja kalau soal kesehatan. Semua orang juga bilang seperti itu. Tapi masalahnya teman-teman melakukan atau mau kerjakan atau tidak. Tinggal itu aja sih teman-teman. Saya berharap teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berpengharapan supaya kita ke depannya bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Yudi Darmawan, saya pamit.